إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masuk kepada pembahasan kaidah-kaidah mengenai dalil. Mengenai dalil-dalil asma wa sifat. Kaidah pertama, dalil untuk menetapkan asma dan sifat Allah adalah kitabullah dan sunnah rasulnya. Dalil untuk menetapkan asma dan sifat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fokus kepada wahyu. Kata para imam, para ulama tidak punya hak dalam bab ini. Maka tidak bisa ditetapkan asma dan sifat untuk Allah tanpa berlandaskan kedua dalil ini. Maka berdasarkan kaidah ini, apa yang tercantum penetapannya dalam Alkitab dan As-Sunnah berupa nama atau sifat wajib ditetapkan, dan apa yang tercantum penafiannya oleh kedua dalil maka wajib dinafikan, tetapi dengan menetapkan kesempurnaan yang menjadi lawan atau kebalikannya. Jadi di sini ada dua perkara yang ditetapkan, maka kita pun menetapkan. Apa yang dinafikan, kita pun menafikan. Apa contoh? Apa yang dinafikan oleh Allah? Tidak ngantuk, tidak tidur. Maka kita pun wajib menafikan sebagaimana yang Allah nafikan. Nah, sekarang muncul permasalahan. Adapun apa yang tidak tercantum penetapan atau penafiannya dalam kitab dan as-sunnah, apa sikap kita? Gitu, Bang. Makanya di sini kata Syekh Utsaimin, maka wajib bersikap tawakuf. Bersikap tawakuf, ya. Tawakuf terhadap lafaznya, artinya tidak menetapkan dan tidak pula menafikan. Karena lafaz itu penetapan ataupun penafiannya tidak tercantum. Maka nanti akan dilihat maknanya. Ya. Maka di sini maknanya harus dirincikan. Jika yang dimaksud dengan lafaz ini mengandung makna yang hak, yang benar, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, maka maknanya dapat diterima.
Tetapi jika yang dimaksud adalah makna batil, tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, wajib ditolak. Nah, di sini kemudian diberikan contoh-contoh sifat atau nama-nama kayak kagok seperti tadi di bawah dengan Ikrimah besi beake silok. Nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan. Di sini ada contohnya. Seperti sifat apa? Itu apa? Wajah, dua mata, dua tangan, al-kalam, al-masyiah, al-iradah, dan seterusnya. Wajib kita tetapkan. Ada sifat yang dinafikan, apa contohnya? Al-maut, an-naum, ya, lemah, dan seterusnya. Nah, di sini kemudian beliau memberikan contoh apa sifat yang tidak ada penetapan dan tidak ada penafiannya. Beliau menyebutkan lafaz jihad. Contohnya jihad. Apa itu jihad? Arah. Kemudian kata beliau, andai kata ada seorang bertanya, lafaz jihad tidak tercantum dalam kitab dan sunnah, tidak ditetapkan atau tidak dinafikan, dan cukup menggunakan lafaz yang tersebut dalam kedua sumber ini, yakni bahwa Allah berada di atas. Adapun makna lafaz tadi, apa yang dimaksud itu arah bawah, arah atas yang meliputi zatnya, maka makna pertama batil. Kenapa? Karena bertentangan dengan kemahatinggian Allah berdasarkan kitab, sunnah, akal, fitrah, dan ijma'. Makna kedua pun batil karena Allah Maha Agung, tidak ada suatu pun makhluk yang dapat meliputi zatnya. Dan makna ketiga yang hak karena Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya dan tidak dapat diliputi sesuatu makhluk pun. Paham ya? Jadi ketika disebutkan makna lafaz arah ini bahwa memang Allah berada di atas aras, berarti kan atas kan arah kan? Oh, itu maknanya. Maksudnya Allah, kalau kita nunjuk arahnya kemana? Kemana? Nah, pisama di atas aras. Berarti ini hak. Sesuai dengan dalil kitab wa sunnah. Nah, dulu pada khutbah Jumat Anda pernah menyampaikan bagaimana dalil-dalil hujah-hujah bahwa Allah berada di atas arah ketinggian. Ya. Seperti para malaikat naik, yang namanya naik kemana? Dari atas ke bawah. Allah menurunkan Alkitab dari mana turun? Atas ke bawah. Berarti kan Allah di mana? Di atas. Tetapi jika makna arah di sini, ya tadi Allah ada di sana, ada di sini. Nah, ini mbak, ada kayak kan yang gitu kan? Ada. Bahkan Allah tidak di mana-mana, artinya tidak punya arah Allah. Kalau ditanya Allah ada di mana? Gak ada di mana-mana. Dia gak berani menunjuk ke atas, ke kanan, ke kiri, karena tidak ada di mana-mana. Paham gak Abu Wasna? Jadi lafaz yang tidak ada penafian dan penerapan dalam Al-Quran, maka bersikap tawakuf, dilihat dulu maknanya. Misalnya kalau ada orang, Allah itu punya arahnya ya di atas. Enggak, pokoknya antum misal, padahal maknanya benar kan gitu. Nah, gak bisa gitu. Tetapi ketika yang masuk dan arah di sini, ya kemana-mana gitu. Allah ada di mana-mana, atau dia sama sekali tidak mau menunjukkan arah karena Allah gak ada di mana-mana, berarti makna batil.
Fatwa bisa nangkap poin dia. Ikrimah paham? Insyaallah. Jadi kaidah ieu tadi untuk menetapkan asma wa sifat adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka nanti ada 3 bagian. Ya. Maka apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, apa sikap kita fatwa? Wajib ditetapkan. Dan apa yang dinafikan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah maka wajib dinafikan wajib. Nah, kalau ada lafaz-lafaz ya, yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita tawakuf. Jangan langsung kita menolak karena dikhawatirkan maknanya benar. Dan jangan langsung dibenarkan karena bisa maknanya ini ya, batil. Kaidah yang kedua, terhadap nas Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah wajib diberlakukan menurut dohirnya, wajib diberlakukan secara zahir. Kemudian beliau membawakan dalil syam'i dan dalil akli. Karena ada kelompok batiniyah bahwa setiap ayat mengandung makna zahir dan makna batin. Ya. Jadi ketika mereka datang satu ayat, mereka tafsirkan dengan makna-makna yang lain. Ya. Nah, adapun Ahlussunnah maka berlakukan nas sesuai zahir. Contoh misalkan Allah punya wajah. Nah, jangan ditawil wajah ini rahmat Allah. Paham enggak maksudnya? Allah mempunyai 2 tangan, makna 2 tangan ini kekuasaan. Nah, ini takwil berarti. Kalau zahirnya disebutkan Allah punya wajah, ya kita imani. Allah punya wajah, walaupun wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Allah punya 2 tangan, walaupun 2 tangan Allah tidak sama dengan 2 tangan makhluk. Dalil sam'i beliau bawakan Asy-Syura ayat ke 193 sampai 195. Asy-Syu'ara 193 sampai 195. Nazala bihi ruh al-amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin yakni Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi ketika firman Allah disebutkan
dengan bahasa Arab yang jelas, berarti bahasa yang ketika disampaikan kepada orang sudah paham maksudnya demikian. Jadi diambil berdasarkan zahirnya. Kemudian dalam Quran surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat-ayat ini menunjukkan kewajiban memahami Al-Qur'an sesuai dengan zahirnya menurut bahasa Arab, kecuali jika ada suatu dalil syar'i yang mengarahkan ke makna yang lain. Nah, ini namanya ta'wil. Berapa paham? Contoh misalkan ini dalam ucapan Nabi, la yu'minu, tidaklah beriman seorang. Banyak kan lafaz yang begini? Tidak beriman, dohirnya berarti kafir. Paham tak kira? Kan kudu dohir kan gitu. Berarti lamun teu iman naon? Kafir. Seperti orang Khawarij ketika Ali bin Abi Thalib menghapus gelar Amirul Mukminin. Oh, berarti lamun lain Amir Mukminin berarti Amirul Kafirin. Logikanya gitu. Maka la yu'minu di sini oleh para ulama ditakwil. Itulah maknanya tafsir. Jadi tafsir itu makanya kan doa Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas apa ahli takwil kan? Yaitu ahli tafsir maksudnya. Ya. Kenapa ditakwil? Karena melihat dalil-dalil yang lain. Ternyata perbuatan yang Nabi menafikan la yu'minu, ternyata Nabi tidak mengkafirkan. Berarti ditakwil tidaklah sempurna iman seorang. Nah itu paham enggak? Ini kan takwil namanya. Kenapa ditakwil? Karena kita melihat dalil yang lain. Akhirnya lahirlah takwil. Tapi kalau tidak ada dalil-dalil yang mengarahkan ke makna yang lain, tidak boleh takwil. Harus sesuai zahir ayat, termasuk asma wa sifat. Ya. Paham ya? Kemudian kata Syekh Utsaimin, Allah telah mencela kaum Yahudi atas tahrif. Jadi tahrif itu penyimpangan yang mereka lakukan dan akibatnya menurut penjelasan Allah, mereka termasuk manusia yang paling jauh dari iman. Minalladzina hadu yuharrifuna al-kalim amma wadihi wa yaqulun sami'na wa asaina. Itu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka katakan kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Kami mendengar, kami memaksiatinya. Ini perubahan dari mana? Sami'na wa ata'na, mereka rubah. Sami'na wa asaina. Mirip kan? Mirip. Ketika merubah lafaz apa? Itu apa? Orang Yahudi. Hah? Ah, itu dirubah. Suruh apa? Minta maaf kalau misalnya jadi gandum kan? Nah, itu dirubah-rubah oleh mereka. Adapun dalil akli yang mendasari kaidah ini bahwa Allah yang memfirmankan nas-nas itu lebih mengetahui akan maksudnya. Dan Allah telah menyampaikan kepada kita dengan bahasa Arab yang jelas dan terang. Maka wajib diterima menurut zahirnya.
Sebab jika tidak akan terjadilah perbedaan pendapat dan perpecahan umat. Ketika Allah kan berbicara dengan Nabi Musa, langsung kan dipahami oleh Nabi Musa. Nabi Musa kan tidak nanya terus, maksudnya apa? Maksudnya apa, kan tidak seperti itu. Langsung kan dipahami kan gitu. Sama ya ketika ya, Allah mewahyukan lewat Jibril kepada Nabi Muhammad, langsung disampaikan kepada manusia. Kan sudah jelas kan makna zahirnya. Tidak sebagaimana kaum Sufiyah bahwa seluruh ayat ini ada makna-makna batiniah, mereka tawil sesuka hatinya. Tahu makna batin seperti gini. Seperti dulu ketika Anda bergabung dengan orang-orang Khawarij Darul Islam, Anda heran ketika berbayat kan ngumpul. Anda lihat kok, kenapa ini wanita yang berbayat kenapa gak pakai jilbab gitu? Kamu salah. Jadi makna jilbab itu dalam ayat menutupi kerahasiaan gerakan kita. Jadi makna jilbab itu apa? Agar gerakannya betul-betul jangan tercium oleh pemerintah yang sah. Paham gak? Tawil kan berarti? Tawil. Anak pernah ya. Jadi kalau talim mereka lama, dari jam 2 kadang sampai maghrib. Ini mau habis sholat asar kok, kenapa gak bangkit-bangkit gitu kan? Anak minta izin mau sholat dulu. Dikira itu mau pada ikut, gak ikut. Ya udah, anak sholat sendirian. Anak ini malah dibilang biarkan, dia belum ngerti katanya. Sama anak tuh ngomongnya belum ngerti. Terus dia ngomong ciri ya, orang Islam itu dengan orang kafir. Kalau orang kafir di jidat hitam gitu. Kalau kita di sini karena banyak duduk. Jadi katanya yang dimaksud aqimus sholat, tegakkan sholat, maksudnya mendirikan negara. Nah kita ngeriung gini, ngumpul gini, sedang membahas pendirian negara. Inilah sholat maksudnya. Paham kan? Itu. Jadi mereka ketika dikatakan sholat, oh maksudnya begini, yang maksud jilbab maksudnya begini, itu tahrif namanya. Jadi agama itu suka-suka mereka nanti. Paham ya? Makanya si Panji Gumilang itu orang jindik gitu. Harusnya sudah dipenggal itu kepalanya. Dia bikin tawil-tawil karena waktu itu yang anak ikuti komando wilayah 9, ternyata garis komandonya di si Abu Toto, si jindik itu. Kan? Si tua bangka yang mudah-mudahan segera mati dia. Kan? Itu dia bikin ini. Dan ini mereka punya pendahulunya. Kelompok Sufiyah ya, dari kelompok Batinah yang merupakan bagian dari Syiah. Mereka mempunyai takwil-takwil batin. Paham ya? Sedangkan Ahlussunnah termasuk dalam masalah asma wa sifat sudah terima akhirnya Allah ketika mengatakan turun, udah turun. Ya. Allah datang. Allah punya wajah, Allah istiwa di atas, istiwa, udah jangan ditawil-tawil. Paham ya? Kecuali kan ada bahwa Allah lebih dekat dengan apa? Urat leher. Kenapa sama Ahlussunnah ditawil? Karena digabung dengan makna dari yang lain. Paham ya? Jadi maksud dekat di sini, walaupun Allah berada di atas ketinggian, tetapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Berarti tetap zat Allah berada istiwa di atas arsy, tetapi ilmu, penglihatan, pendengaran meliputi seluruh makhluk. Berarti sangat dekat kan itu. Paham? Itu kan tawilnya ada dalil. Paham ya? Ayat yang muhkam, Allah istiwa di atas arsy. Ya. Maka yang makna dekat di sana bukan kebersamaan zatnya tetapi ilmu. Nah, ini. Paham ya? Makanya kita butuh kaidah. Satu kaidah lagi ya, kaidah yang ketiga. Jadi kan disebutkan bahwa nas wajib diperlakukan dengan atau menurut dohirnya. Sekarang di sini fokusnya.
Dhahir nas, nah ini ya. Dhahir nas Dhahir nas sifat dapat kita ketahui dari satu segi. Dan tidak dapat kita ketahui dari segi lain. Dan tidak dapat diketahui dari segi lain. Dari segi makna dapat kita ketahui. Tetapi dari segi kaifiyah atau hakikat, tapi dari segi kaifiyah atau hakikat, maka tidak dapat diketahui. Makanya Imam Malik ketika ditanya tentang Allah istiwa di atas arsy, apa jawabannya? Ditanya tentang kaifiyah. Al istiwa maklum. Yang namanya istiwa telah maklum, maknanya sudah dipahami. Sebagaimana wajah, ya, mendengar, melihat, tangan, kan maklum. Secara makna kan maklum. Kemudian mengimani wajib. Dan bertanya tentangnya kaif bid, ya. Paham Pak Tua? Jadi misalkan, ya, kalau punya wajah maklum, ya. Tapi tentang hakikat wajah Allah tidak mungkin dapat kita ketahui. Kumasih wajah Allah, bidah. Ditong di layanan yang bidah mah. Kemudian beliau membawakan 3 dalil. As-Sad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaikal mubarak liyadabbaru ayatih wal yatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Apa? Liyadabbaru ayatih, supaya kalian apa? Tadabbur. Apa tadabbur? Ya, memperhatikan ayat-ayatnya. Wal yatadzakkaru ulul albab, supaya dapat pelajaran orang-orang yang mempunyai
pikiran. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Jadi tambahan faedah ya, jadi yang diwajibkan dari Al-Qur'an apa fatwa? Tadabbur. Setelah tadabbur mengamalkan. Ini isyarat kita jangan sampai terlalu sibuk dengan banyak hafalan kemudian lalai akan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Menghafal hukumnya sunat, adapun tadabbur hukumnya wajib. Sisi pendalilannya bahwa tadabbur itu hanya bisa diterapkan pada masalah yang mungkin dapat dicapai pemahamannya. Agar supaya seorang dapat mengambil pelajaran dari apa yang dipahaminya. Dan diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa maknanya dapat diketahui. Seandainya tidak bisa, tentu tidak ada bedanya antara diturunkannya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Dan penjelasan Nabi akan Al-Quran kepada umat manusia meliputi penjelasan lafaz dan penjelasan maknanya. Jadi ya, apa yang ada berupa nas ini termasuk sifat maknai secara zahirnya sesuai dengan apa adanya, tidak boleh ditakwil-takwil kecuali ada dalil yang mengarahkan ke takwil tersebut. Ini untuk bantahan untuk kelompok siapa? Muwafidhah. Siapa Ikrimah Muwafidhah? Kan ada kaidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana ditetapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa ta'til, tamsil, takyib dan tafwid. Nah, ini paling samar dan terkadang disebabkan ke dalam mazhab salaf. Jadi tafwid itu ketika dikatakan Allah punya tangan, kita gak tahu apa makna tangan di sini. Ya. Paham? Kita tidak tahu apa makna wajah Allah di sini. Jadi seolah-olah ya. Kayak bisa beak tepuk punggung. Jadi seandainya ya, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ya, berupa teka-teki, berarti kan ini agama yang rumit kan ya? Rumit, penuh dengan apa misteri gitu. Apa sih nah, itu ahli tafsir kayak gitu. Jadi saudara setiap firman Allah itu tidak bisa dipahami gitu. Sebenarnya serahkan kepada Allah kan itu. Ini salah ya. Paham ya? Tetapi tadi ya, kalau secara makna kita tetapkan Allah punya wajah. Wajah kita sudah maklum. Tangan kita tetapkan. Tapi secara hakikatnya, kaifiahnya baru kita tafwid. Ya, kita serahkan kepada Allah. Paham enggak maksudnya? Ya. Adapun ahlu tafwid seluruhnya. Ya. Walau alam kabeh walau alam. Ya.
Cuman mereka fokuskan kepada nama dan sifat Allah. Sedangkan kelompok batinnya itu seluruh ayat. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah ya. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha